Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Teman-teman guru dan kepala sekolah yang saya hormati. Pada sore hari ini saya mencoba desain sebuah aplikasi agar dapat memudahkan Bapak Ibu guru di dalam pengolahan nilai dan daftar kelas untuk kurikulum merdeka. Saya desain ini untuk bagaimana memudahkan Bapak Ibu guru dalam mengolah nilai, dalam hal ini nilai asesmen untuk kurikulum merdeka pada saat pengisian rapot nanti. Saya langsung saja demo. Di sini daftar asesmen dan daftar kelas kurikulum merdeka. Dua saya gabung jadi satu. Ya, saya masukkan dulu passwordnya. Kemudian saya login. Ya, tampilannya seperti ini. Diklik OK. Ya, akan tampil seperti ini. Ya, disinilah contoh desain yang saya buat dalam hari ini. Ini adalah covernya. Dan tombol sheet 1 sampai seterusnya itu sesuai dengan namanya saya sudah buat di bagian atas ini. Dan saat print itu pun yang tampil adalah bagian covernya saja. Sedangkan tombol ini semua tidak akan keluar. Semua tersimpan di dalam laptop. Ya, yang tampil sekarang ini adalah semester 1. Sedangkan klik di sini lagi satu kali berarti semester 2. Jadi kita gabung dua-duanya semua dalam satu file. Ya. Saya ambil contoh nomor statistik dan NPSN sekolah saya SD Negeri 34 Tual. Kemudian daftar semester, daftar kelas dan daftar nilai semester 1 kurikulum merdeka. Lalu di bawahnya logo, kemudian nama sekolah atau satuan pendidikan SD Negeri 34 Tual. Tinggal Bapak Ibu menyesuaikan nama sekolah. Kemudian status negeri, alamat Jalan Baldu Adat, Ohoy, Videtan. Bapak Ibu kaget di sini saya taruh Ohoy. Kenapa Ohoy? Karena status desa Videtan sudah tidak ada lagi. Sudah diganti dengan Ohoy. Kemudian Kecamatan Pulau Dola Utara, Kabupaten atau Kota Tual, kemudian Provinsi Maluku, tahun ajaran 2022-2023. Kemudian di bawahnya wali kelas 3. Ya. Tinggal Bapak Ibu sesuaikan mau kelas berapakah, kelas 3A, 3B dan seterusnya, tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Nanti akan tampil di semua sheet yang ada yang kita butuhkan. Kemudian di bawahnya nama wali kelas kita isikan. Kemudian NIP-nya saya kasih contoh di sini 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, tinggal disesuaikan dengan NIP wali kelas masing-masing. Kita demo semester 1 ya Bapak Ibu. Ya. Kemudian kita masuk tombol berikut. Nanti di mana tombol yang kita klik, maka yang lainnya, tombol lainnya tetap warna dasar pada cover atau layar. Sedangkan tombol yang kita klik adalah sheet yang nantinya tampil saat itu. Contoh, ini tombol cover, maka dia punya tombolnya warna merah, kemudian tulisannya putih. Nanti ketika kita klik tombol berikutnya, misalnya data, ya akan tampil lagi seperti ini. Yang lain semua masih dalam keadaan seperti warna dasar. Ya, kita isikan tampil seperti ini untuk pengisian data. Nomor, NISN, NIS, NISN, nama siswa, kemudian jenis kelamin. Ini bukan
Yusuf Kala ya Bapak Ibu, tapi jenis kelamin. Kemudian nama panggilan, tempat tanggal lahir, agamanya apa, alamat, kemudian nama ayah, pekerjaan ayah, ibu, pekerjaan ibu, alamat, kecamatan, kota. Ya, pastikan bahwa Bapak Ibu sudah mengisikan ini seluruhnya. Kemudian sampai bagian bawah di sini sudah nama wali kelas dan kepala sekolah. Ya, kepala sekolah di sini kita isi manual ya Bapak Ibu. Kita isi nama kepala sekolah dan NIP-nya supaya sebentar dia terisi pada sheet-sheet yang lain. Sedangkan nama wali kelas ini sudah terkunci karena dia sudah diambil dari cover tadi. Kemudian di bawahnya yaitu nama mapel, agama Islam misalnya, kemudian budi pekerti kalau agama Kristen disesuaikan lagi. Kristen apa misalnya Katolik, budi pekerti dan seterusnya. Kemudian PPKN, bahasa Indonesia, matematika, IPAS, kesenian, PJOK, bahasa Inggris, mulok. Ya. Kesenian ini terdiri dari beberapa, tetapi kita ambil satu atau dua saja. Tidak mungkin kita dalam satu semester atau satu tahun itu kita borong seluruhnya 1 sampai 4, tetapi kita ambil satu atau dua sesuai dengan misalnya seni musik, berarti kita pastikan bahwa kita punya alat musiknya sudah ada. Ya, kalau seni lukis berarti pastikan bahwa guru yang membawahi seni lukis sudah ada. Baru kita ambil salah satu dari itu. Ini di luar sheet yang nantinya kita print, berarti di sini tidak kelihatan, tidak keluar. Karena ini sudah di luar sheet. Setelah Bapak Ibu pastikan bahwa sudah mengisi data yang ada di sini, maka kita lanjut ke data usia. Ya, data usia dia sudah berubah tombolnya lagi, warna merah dan tulisannya putih. Ini khusus untuk data siswa kelas 3. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa di cover tadi itu kelas 3, sehingga data yang ada di dalamnya adalah data kelas 3. Mau kelas 4 ya disesuaikan kelas 4, kelas 5, tinggal Bapak Ibu sesuaikan dengan kondisi sekolah atau satuan pendidikan. Nantinya kolom bagian di sini itu nama bulan Juli dan seterusnya, tahun, bulan sampai ke bulan Juni 2023 di bawahnya. Ya, terhitung 1 tahun atau 2 semester. Kemudian laki-laki di dalam satu kelas itu, misalnya kelas 3 tadi, laki-laki berapa, perempuan berapa diisi. Kemudian kolom jumlah sudah terkunci, nanti akan terisi secara otomatis. Tidak akan kelihatan ya, dia sudah terkunci. Jadi kita hapus di sini misalnya, maka otomatis dia sendiri terhitung. Kita kembali dengan Ctrl Z. Kemudian siswa yang keluar dalam bulan Juli ini berapa? Misalnya perempuan 1, maka jumlahnya 1. Kemudian siswa yang masuk dalam bulan Juli itu perempuan 1. Berarti keluar 1, masuk 1, maka jumlahnya ini juga tetap masih 22. Ya. Kemudian di sini banyak murid yang berumur. Kemudian tahun, jenis kelamin, usia 6 tahun berapa orang, 7 tahun berapa, 8 tahun berapa, kemudian 9 tahun berapa, dan seterusnya. Karena ini sudah kelas 3, maka dari 7 tahun ke atas. Misalnya, kita pastikan bahwa jumlah yang ada di sini nanti itu sama dengan jumlah yang ada di sini akhir bulan. Setiap akhir bulan kita hitung. Ya, sehingga akan terisi otomatis di sini nanti. Ya, misalnya
laki-laki, karena di sini laki-laki 12, kita coba kita taruh di sini yang usia 7 tahun misalnya 3, kemudian 8 tahun misalnya 4, kemudian 9 tahun misalnya 3, sudah berapa ini? 10 kurang 2, kemudian tidak mungkin 10 tahun. Ya, di sini kita taruh 5 misalnya. 5 tahun. Ya, jumlahnya 12 sama ya Bapak Ibu. Jumlahnya 12 di sini. Sini juga masih 12. Kemudian yang perempuan, ini hitungan akhir bulannya Bapak Ibu. Yang perempuan 10. Usia 7 tahun misalnya 1, kemudian 8 tahun misalnya 5, kemudian usia 9 tahun misalnya 4. Ya, jumlahnya juga tetap 22. Sama ya Bapak Ibu. 9, 9, 12. 9, ya 22. Bukan 12 ya, 22. Sama. Begitupun seterusnya. Kalau hitungan di sini misalnya, saya hapus di sini, misalnya yang masuk di sini, ya berarti di sini juga harus kurangi 1. Di sini 22 tetapi sudah kurangi 1. Ya, dari siswa keluar, maka sisa 21. Berarti di sini dari perempuan yang tadinya 10 sudah menjadi 9 karena satunya sudah keluar di sini. Maka kita kurangi di sini 1 orang, misalnya 4. Ya, menjadi 21. Kemudian jumlah yang di sini yang nantinya kita isi di sini, Bapak Ibu. Jumlah yang ada di sini karena akhir bulan kita alihkan lagi turun di sini. Bukan seluruhnya bulan Juli 10, 12, 10, Agustus 12, 10, September 12, 10, tidak. Kita sesuaikan dengan jumlah akhir bulan di sini. Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, di sini 12, 10, di sini ya, di sini tetap 12, tetapi di sini sudah 9, maka di sini kita taruh 9. Ya, nanti siswa masuk lagi berapa atau keluar lagi berapa, nanti secara otomatis dia berubah lagi di sini. Di sini kita tinggal sesuaikan lagi, kita bagi sesuai dengan tahun usianya, maka nanti akan terdapat juga hasil yang sama 21 nanti ya. Di sini karena juga 21, maka kita kurangi lagi. Misalnya di sinilah perempuan 9, berarti di sini 4. Misalnya, ya seperti itu. Perempuan 12 ya, sama. Oke, begitu seterusnya untuk data usia. Bulan September, Oktober, November, Desember, seluruhnya disesuaikan. Ya, di bawahnya kepala sekolah. Ini juga sudah terisi otomatis karena di data tadi, tombol data tadi itu sudah terisi, sehingga di sini sudah termuat secara otomatis. Lanjut absen. Ya, absen ini sudah saya desain secara otomatis. Dia sesuaikan dengan tahun, sesuaikan dengan bulan. Sekarang kita lihat, tinggal esok lagi sudah masuk bulan 11. Coba bulan 10. Ya, bulan 10 itu sampai 31. Hari Sabtu itu adalah tanggal 1, Minggu itu tanggal 2. Ya, nanti setiap bulan itu untuk hari Jumat dan Sabtu ini warnanya ini dia lari sesuaikan dengan tanggal. Sesuaikan dengan hari Minggu pada bulan itu. Ya, contohnya tadi bulan 10, sekarang kita tinggal esok lagi bulan 11, coba kita klik. Ya, bulan November batas 30. Ya, sedangkan bulan
10 itu sampai 31. Kemudian bagaimana cara mengisi absennya? Nanti saat kita isi absen, itu warna kolom itu sesuaikan dengan warna kolom keterangan. Kalau sakit berarti warnanya seperti ini. Kalau izin berarti warnanya seperti ini. Kalau tanpa keterangan berarti warnanya seperti ini. Mari kita buktikan. Kita isikan misalnya di sini hari Kamis tanggal 6 itu siswa yang bersangkutan kita pakai huruf kapital, misalnya sakit. Kemudian siswa kedua ini misalnya hari Jumat itu dia alfa atau tanpa keterangan. Ya, di sini warnanya tidak sesuai dengan ini karena sudah terblokir dengan warna pada hari Jumat. Tetapi sebentar ketika bulan lain maka dia bergeser warna untuk tanpa keterangan yang warna seperti ini akan tampil juga di sini. Ya, seperti itu. Kemudian izin. Ya, di sini siswa berikutnya dia izin untuk hari Sabtu. Ya, warnanya sesuaikan dengan yang ada di kolom keterangan. Ya, kita buat lagi yang di sini. Misalnya di sini tanpa keterangan. Kemudian di sini izin. Kemudian siswa berikutnya sakit. Ya, seperti itu. Ya. Jadi S warna sakit dia lari ke kolom sakit. Kemudian izin lari ke kolom izin. Kemudian tanpa keterangan lari ke kolom tanpa keterangan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian sebelum hari esok untuk kita beralih ke bulan November atau bulan berikutnya, maka perlu Bapak Ibu ingat kita harus simpan dulu absen ini supaya sakit izin alfa yang ada ini dia tersimpan, sehingga setelah sampai bulan terakhir bulan pada tahun akhir semester itu kita rekap dia jadi satu, sehingga kita perhitungan absensi untuk mengisi rapot itu sangat mudah. Ya, sebelum kita hapus di sini tombol hapus perlu kita simpan dulu dalam bentuk PDF. Coba kita klik. Ya. Apakah Anda ingin menyimpan data ini? Ya, pasti. Atau yes, kita simpan. Ya. Seperti itu berarti dia sudah tersimpan dalam bentuk PDF. Ya. Lalu di mana simpannya? Pasti dia tersimpan di file yang Bapak Ibu menyimpan data ini. File atau aplikasi ini. Dia akan tersimpan di sini. Dia tidak bisa lari simpan di tempat lain, file-file atau folder lain. Dia tetap berada pada file yang kita simpan data ini. Kemudian sesudah simpan, maka kita beralih ke bulan berikutnya. Karena esok kita sudah harus pindah bulan berikutnya, November. Kita klik. Nah, contoh di sini. Siswa yang tadi sakit di tanggal 6 itu sudah berubah di hari Minggu. Ya. Maka perlu kita hapus. Bagaimana cara hapusnya? Tinggal Bapak Ibu klik tombol hapus. Klik. Ya, apakah Anda ingin hapus data ini? Ya, hapus. Maka dia akan terhapus. Di sini seluruhnya sudah kosong. Ya, maka kita isi lagi absensi untuk bulan ini. Selesai seluruhnya sampai bulan atau tanggal 30, maka kita save lagi. Sesudah save, baru kita simpan lagi. Lalu bagaimana kita ganti bulannya, bagaimana kita ganti tahunnya? Di sini kita tidak bisa ganti. Nanti secara otomatis. Jadi tinggal yang angka, bulan yang bentuk angka ini bulan 11, kemudian kita kembali ke bulan 10, ya, kemudian misalnya Februari, ya.
tahun 2022 itu bulan Februari itu sampai tanggal 28 saja. Yang terblokir, terarsir seperti ini dan warna blank ini, itu adalah hari kosong. Tidak ada tanggal, bulan, dan tahun di sini. Ya, ini sudah beralih ke bulan berikutnya. Ya, kembali lagi ke bulan November. Hari esok sudah masuk November. November tanggal 30, batas tanggal 30. Kalau Oktober tadi itu batas tanggal 31. Ya. Cari isi absennya juga sama. Ya. Kalau hadir berarti Bapak Ibu kosongkan saja. Tidak perlu isi. Yang Bapak Ibu isi adalah kolom tanpa keterangan. Ya. Misalnya di sini siswa A ini tanpa keterangan. Hari kedua juga tanpa keterangan. Hari ketiga izin. Hari keempat misalnya sakit. Hari kelima misalnya lagi sakit. Ini contoh saja Bapak Ibu ya. Kemudian begini yang hari Sabtu misalnya izin. Ya, semuanya dia terhitung. Masing-masing warna ini disesuaikan dengan kolom keterangan. Ya, izin berarti lari ke izin, sakit berarti lari ke sakit, jumlah sakit, kemudian tanpa keterangan berarti lari ke kolom tanpa keterangan. Sesudah itu simpan lagi, akhir bulan simpan lagi, simpan, save, yes. Kemudian sesudah itu masuk bulan 12, besoknya bulan 12 lagi, bulan berikutnya kita hapus lagi. Yakin hapus? Ya, hapus lagi. Begitu dan seterusnya. Kemudian kita maju lagi pada sheet berikutnya, yaitu mapel. Di sini saya baru buat sampai di agama dan budi pekerti saja. Yang lain ini belum, supaya saya sudah pastikan semua bahwa rumus dan formatnya sudah pasti, baru kita tinggal copy paste sheet saja. Copy paste sheet itu gampang, terlalu mudah. Sehingga kita tambah sheet, kolomnya tidak berubah, bentuk atau ukurannya tidak berubah, tetap semua dalam satu ukuran yang seperti ini. Nanti kita demokan lagi pada hari-hari berikutnya. Kita masuk pada agama dan budi pekerti atau mata pelajaran. Ini semua juga sudah terisi secara otomatis. Ya. Saat print warna ini tidak tampil. Tidak kelihatan di saat print tadi, dia putih polos. Kemudian tabelnya seperti ini. Daftar nilai semester 1, kemudian nama sekolah, tahun ajaran, kemudian kelas, kemudian agama. Ini Bapak Ibu tidak isi lagi. Yang penting sudah isi di data tadi bagian bawahnya itu secara otomatis sudah terisi di sini. Kemudian nomor terdiri dari 3 nomor urut, NIS, NISN, nama peserta didik. Ini juga terisi otomatis. Ya, misalkan kalau saya hapus siswa ini pada semester berikutnya dia tidak ada lagi, misalnya saya hapus, maka nomor urutnya juga nanti dia hilang secara otomatis. Delete. Oh tidak, ini terkunci nanti. Simpan hapusnya di data. Ya, nanti kita hapus di data. Maka nanti ini juga hilang, nomor urut juga hilang. Oke, lanjut. Berikut masuk pada formatif. Formatif ini terdiri dari lingkup materi 1, lingkup materi 2, lingkup materi 3, lingkup materi 4. Kemudian lingkup materi 1 terdiri dari tujuan pembelajaran 1, pembelajaran 2, pembelajaran 3, 4, dan seterusnya. Kemudian begitu pula lingkup materi 2, 3, dan 4 itu juga TP 1 sampai 4. Formatif ini tidak termasuk untuk perhitungan pada saat pengisian rapot. Lingkup materi ini
pada tujuan pembelajaran hanya mengukur capaian tujuan pembelajaran pada lingkup materi, tetapi tidak terhitung pada saat perhitungan nilai rapot. Beda dengan K13. Kalau kurikulum K13 itu mulai dari penilaian pertama, tatap muka sampai seterusnya, kehadiran, seluruhnya ini dihitung untuk masuk di nilai rapot. Tetapi kalau kurikulum Merdeka itu formatif untuk lingkup materi 1, materi 2, 3, 4 pada masing-masing tujuan pembelajaran TP1 sampai TP4 itu tidak termasuk di dalam perhitungan nilai rapot. Hanya untuk mengukur capaian lingkup materi masing-masing. Kalau begitu yang masuk untuk nanti pada saat perhitungan rapot itu yang mana Bapak Ibu? Yang terhitung masuk di dalam nilai rapot adalah sumatif lingkup materi, yaitu lingkup materi atau LM1, lingkup materi 2, lingkup materi 3, lingkup materi 4. Kemudian rata-rata, lalu nilai sumatif terdiri dari 2, sumatif semester atau sumatif tengah semester yang diistilahkan dengan SAS, STS. STS Bapak Ibu bukan STS keuangan ya, tetapi ini sumatif tengah semester. Kemudian SAS atau semester sumatif semester akhir. Ya. Lalu cara perhitungannya sebelum kita hitung, Bapak Ibu lihat dulu di sini, keterangan di sini. Isi hanya kolom nilai, yakni lingkup materi. Dalam kurung TP1 sampai 4. Kemudian STS dan SAS. Kolom lain yang terproteksi atau terkunci terisi otomatis. Ya, cara perhitungan nilai rapotnya Bapak Ibu lihat di sini. Ya. TP, tujuan pembelajaran, LM, lingkup materi, STS, sumatif tengah semester, SAS, sumatif akhir semester. Kemudian rumus rapot 2 kali LM di sini di rata-rata ditambah dengan 1 kali STS di sini ditambah dengan 2 kali SAS dibagi dengan 5, karena di sini 2 ditambah dengan di sini 1, STS 1 tambah dengan sumatif akhir semester 2, maka dibagi dengan 5. Ya, saya sudah coba isi beberapa nilai di sini. Ya, di sini misalnya 80, 70, 88, 90. Ya, coba kita rubah di sini 99. Ya, berubah. Kemudian 90. Ya, berubah lagi. Kemudian 90 lagi. Ya, begitu seterusnya. Dia akan berubah. Rumusnya saya sudah buat secara otomatis. Bapak Ibu tidak perlu lagi pakai HP atau kalkulator untuk kali bagi. Bapak Ibu tinggal muat nilai turun di formatnya, akan terhitung secara otomatis. Ya. Begitu seterusnya sampai di jumlah siswa yang terakhir. Kemudian di bawahnya nama kepala sekolah, kemudian NIP-nya, dan wali kelas, lalu NIP-nya. Ya, nilai ini yang nantinya kita isi di dalam rapot. Yang untuk PKN Bahasa Indonesia, Matematika, IPAS, Kesenian, PJOK, Bahasa Inggris, Mulok, ini saya pastikan ini semua sudah lengkap dulu, baru kita paste sheet, lalu kita namakan dengan mapel masing-masing. Itu sangat mudah. Yang penting kita pastikan rumus dari salah satu mapel ini sudah pas dulu, baru kita pastikan lagi. Kemudian yang terakhir, saya lanjut ke prestasi. Ya, prestasi di sini itu semester 1 dan semester 2 itu diambil dari mana? Diambil dari nilai tadi, nilai rapot.
Di sini semester 1 itu nilai kita perhatikan 3 ini. 4 ya, 5. 88, 85, 81, 100, 83. Kita lihat prestasinya. Ya, sama. Kemudian semester 2 ini diambil dari semester 2 di sini prestasi lagi. Ya, nilai rapot tadi untuk mapel ini agama ya. Kemudian semester 1 2 juga rumus sudah dipasang sehingga ketika PKN Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, Kesenian, PJOK, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia terisi untuk dapat nilai hasil rapot, maka secara otomatis dia akan terisi semuanya di sini. Ya. Ini akan terisi secara otomatis. Jadi Bapak Ibu tidak lagi duduk rekap atau copy paste di sini 78 lalu Bapak Ibu isi di sini 78. Kemudian semester 2 88 lalu semester 2 78. Kemudian yang berikutnya 83 di semester 2 lalu 83 di semester 2. Nah tadi 82 kita lihat lagi di sini 82 di semester 2 dan seterusnya. Jadi semua ini sudah diambil dari nilai rapot sebagai nilai prestasi. Di bawahnya lagi nama kepala sekolah, NIP-nya otomatis terisi. Baik, demikian itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat belajar teman-teman sehingga aplikasi ini bisa dapat membantu teman-teman dalam tugas keseharian Bapak Ibu. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.